Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Finally, Android 13 rilis di Google Pixel 4 XL aku. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian beberapa perubahan yang aku rasain di Google Pixel 4 XL ini setelah aku update ke Android 13. Jadi kita langsung aja bahas ke perubahan yang pertama. Nah guys, untuk perubahan pertama yang paling aku notice adalah di bagian temanya. Untuk tema di Android 13 ini banyak banget varian warnanya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu cuma ada 4 atau 5 ya. Untuk di Android 13 ini setidaknya ada 16 warna. Dan nggak cuma 16 warna dari segi basic color, tapi adanya pilihan dual tone seperti ini. Seperti contohnya ini aku bakal coba menggunakan tema yang dual tone ya. Untuk looknya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan warna-warna lain seperti warna hijau, dual tone, dan looknya seperti ini. Jadi nggak cuma temanya aja, warna temanya aja yang berubah, tapi kalian juga bisa merubah icon temanya, tema aplikasinya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kalau kita aktifin icon temanya, otomatis tema di HP atau tema aplikasinya berubah warna. Walaupun ini masih seri beta ya dan nggak bekerja untuk semua aplikasi, tapi setidaknya opsi ini ada gitu ya. Aku bakal coba pakai warna lain. Ini aku coba pakai warna hitam putih dan otomatis tema aplikasinya pun berubah. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu di bagian face unlock-nya. Untuk overall penggunaan selama 2 hari setelah diupdate ke Android 13, face unlock-nya aku rasa dari segi kecepatannya itu masih sama dengan sebelumnya ya. Tapi di bagian low light performanya, kalau misal aku pakai di cahaya yang gelap atau tanpa cahaya, itu dari segi akuratnya itu lebih bagus dibandingkan dengan Android 12. Jadi seringkali aku pakai HP ini unlocknya itu aku pakai di kondisi yang gelap seperti ketika aku mau tidur ya. Di Android 12 nggak selalu berhasil, kadang gagal ya karena emang cahayanya sangat minim, bahkan hampir nggak ada cahaya. Tapi untuk di Android 13 ini aku rasa penggunaan face unlock-nya dari segi performa dan akurasinya itu lebih baik dibandingkan dengan Android 12. Itu setidaknya yang aku rasain setelah di-upgrade ke Android terbaru. Kemudian kita bakal lanjut ke upgrade selanjutnya yang aku rasa yaitu di bagian security-nya. Bisa kita lihat ya, untuk bagian security-nya ini lebih proper dibandingkan dengan security di Android 12. Ini layaknya kita mempunyai aplikasi pihak ketiga ya yang kita download di Play Store untuk menjaga dari HP kita. Tapi di Android 13 ini udah ada di sistemnya. Bahkan ketika ada seperti contohnya bisa kalian lihat di sini ada aktivitas yang mencurigakan, otomatis dari sistemnya ini memberitahu kita langsung muncul di notifikasinya. Begitupun dengan aplikasi yang mungkin ada virusnya, ada malwarenya, itu langsung ada di notifikasinya tanpa kita mendownload aplikasi pihak ketiga. Dan ini so far selama penggunaan aku 2 hari juga sangat reliable ya dan nggak pernah fail gitu ya. Oke guys, bentar aku coba ubah ke mode yang bukan dark mode karena autofocusnya jelek ya kalau pakai dark mode ya. Kemudian upgrade selanjutnya yaitu di bagian vibration dan haptic. Kalau sebelumnya untuk bagian vibration ini nggak ada pilihan seperti ini ya guys, kalian bisa lihat di Android 12 hanya ada satu pilihan aja ketika kita aktifin use vibration and hapticnya. Tapi di Android 13 ini ada banyak pilihan, kita bisa mengatur notifikasinya, mengatur level di alarm vibrationnya, touch feedbacknya juga ada, media vibrationnya juga ada. Jadi untuk Android 13 ini dari segi vibrationnya itu lebih customized dan ini bisa menyesuaikan di masing-masing kondisi ya, seperti di notification, di alarm dan lain sebagainya. Oke, kita bakal lanjut ke bagian selanjutnya di bagian jendela notifikasinya. Secara overall dari segi looknya sih hampir sama ya, tapi ada beberapa perbedaan atau upgradement. Yang pertama yang aku notice adanya scan QR code. Kalau sebelumnya di Android 12 itu nggak ada ya, di Android 13 ini ada. Ini sangat memudahkan kita
ketika kita mau pakai buat scan kode, kita tinggal klik aja dan boom, ini langsung bisa digunakan tanpa membuka kamera atau membuka aplikasi pihak ketiga. Ini benar-benar membantu, apalagi untuk sekarang ya, yang seperti contohnya untuk scan kode menu dan lain sebagainya itu hampir menggunakan QR code. Selain dari penambahan QR code, dari segi looknya juga ada perubahan, seperti contohnya di sini ya, untuk settingnya sekarang pindah ke bagian kanan. Begitupun juga dengan power on dan off-nya di sini disediakan. Jadi ini membantu kita ya, lebih mudah aja ketika kita masuk ke setting dan juga power on, power off. Lanjut, kita masuk ke perubahan selanjutnya, yaitu di bagian media playernya. Nah, di media playernya ini sangat berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan itu hanya berwarna putih ya dan memanjang gitu ya. Kalau di Android 13 ini looknya seperti ini, dan kemudian ketika kita play musiknya, ini yang muncul kayak apa namanya ya, lebih cakep aja gitu guys. Nih, kalian bisa lihat dari kayak ular gitu ya. Ini secara tampilan itu lebih estetik aja. Selain itu juga dari segi music playbacknya itu lebih enak ya, karena kita bisa ngatur di bagian musiknya seperti ini. Secara overall ini sangat membantu ya, dan ya lumayan berbeda daripada versi sebelumnya di Android 12. Nah, selain itu juga ada perubahan yang mungkin untuk sebagian besar orang ini sangat membantu, yaitu di bagian bahasanya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan bahasa itu menyeluruh ya, kita atur di setting, atur bahasa, dan nanti bahasanya itu menyesuaikan. Ini berbeda di Android 13, kita bisa kustomisasi untuk bahasa di masing-masing aplikasi. Nah, seperti ini ya, ini di aplikasi aku mau ubah bahasa, contohnya di kalkulator ya. Ini bahasanya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita, dibandingkan dengan sebelumnya yang bisa ngatur di sistem satu bahasa aja. Tapi untuk fitur bahasa ini nggak bisa digunakan di semua aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi yang belum support dengan fitur terbaru ini di Android 13. Kemudian upgrade selanjutnya ada di bagian aktif dan inaktif aplikasi. Ini lebih ke baterainya sih ya, untuk meminimalkan atau menghemat daya ya. Ini bisa kita lihat di notifikasi. Sekarang ada pemberitahuan kalau misal ada aplikasi yang nggak kita pakai atau jarang kita pakai, ini muncul di notifikasi. Kemudian kalau kita klik di sini, ini muncul aplikasinya dan bisa kita pilih ya. Ini bisa kita pilih mana aja yang mau kita hentikan aplikasinya, dan ini membantu untuk meningkatkan penggunaan baterai kita. Oke, kemudian mungkin ada yang bertanya dari segi baterainya apa ada perubahan. Overall sih kalau dari segi penggunaan 2 hari ini ya memang belum terlalu lama, itu sama aja ya guys. Dari segi screen on time-nya itu 5 jaman sama dengan Android 12. Kemudian di bagian selanjutnya mungkin ada yang tanya dari segi performanya gimana bang. Kalau menurut aku selama pemakaian 2 hari ini dari segi performanya itu sama aja. Tapi aku bisa bilang bahwa untuk Android 13 ini secara feel ya, ini bukan kecepatan tapi secara feel aja, ini lebih smooth dibandingkan dengan Android 12, apalagi kalau kalian aktifin 90Hz displaynya. So itu guys, berapa tadi? 9 atau 10 perubahan yang paling aku notice dari Android 13 di Google Pixel 4 XL ini. Kalau kalian punya opini atau tanggapan ya, atau mungkin mau menambahkan fitur-fitur terbaru di Android 13 ini, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.